Chapter 73. Terjebak pesona presdir dingin. Dua manusia berbeda jenis kelem berada di satu ruangan adalah hal yang wajar, bukan? Tapi, itu berlaku jika keduanya merupakan pasangan kekasih ataupun pasangan suami istri. Lalu, kalau dua insan beda gender berada di dalam kamar seharian tanpa hubungan pasti, mereka sedang apa, ya? Itulah yang menjadi pertanyaan bagi seluruh anggota keluarga Revalino. Bukan hanya Robert, Reva, dan Jesse saja yang penasaran, tetapi juga para pelayan yang ada. Pokoknya, semua makhluk hidup di mansion besar itu keheranan dengan sikap Raihan dan Agila. Bahkan, cicak-cicak yang bertebaran turut tak mengerti dengan jalan pikiran kedua insan itu. Raihan maupun Agila sama sekali tidak keluar dari kamar. Bukan cuma 1 atau 2 jam, tetapi setengah hari ini, guys. Sejak pagi menjelang hingga detik ini, jam makan siang, keduanya tidak menunjukkan batang hidung setitik pun. Si kembar sampai keheranan sendiri. Sejak kapan orang tua mereka akur? Biasanya, kan, Agila sering membuat kegaduhan bersama Raihan. Akan tetapi, hari ini, suasana mansion tenang-tenang saja. Tidak ribut. Grandma, Daddy sama Mommy, kok nggak keluar-keluar sih? Tanya Jovin yang penasaran dengan kelakuan Raihan dan Ayla di dalam. Grandma juga nggak tahu, sayang. Pagi tadi, Grandma coba panggilin, tapi Daddy sama Mommy Jovin nggak nyahut, jawab Reva berdusta. Padahal, ia tahu persis apa yang dilakukan putranya di dalam pagi tadi. Mereka ngapain? Ya, di dalam. Gumam Jovan yang masih bisa didengar Reva dan Robert. Di dalam pemikiran si kembar, kedua orang tuanya pasti merencanakan sesuatu yang keren dan tidak mau melibatkan mereka. Atau mungkin menyembunyikan makanan enak dan tidak ingin berbagi. Wah, Jovan dan Jovin jelas tidak terima. Mereka, kan, ingin makan juga. Itu, sih, pemikiran otak polos anak kecil ataupun remaja yang masih suci otaknya. Tentu sangat berbeda dengan spekulasi para orang dewasa yang sudah mengarungi belasan tahun kehidupan. Pikir mereka, Raihan dan Agila tengah memadu kasih di dalam, saling mengenal dan mendekatkan diri satu sama lain. Dan, di mata Robert dan Reva, keduanya senang bukan main karena akan segera memiliki cucu baru. Makanya, pasangan suami istri paruh baya itu berusaha keras untuk mencegah Jovan dan Jovin mengganggu aktivitas orang tua mereka di dalam kamar. Entah sebenarnya apa yang terjadi di dalam kamar, hanya Mimin, Raihan, dan Agila saja yang mengerti. Kalau gitu, kita makan duluan aja, ya, pinta Jesse membuka suara. Setelah mendapat bujuk rayu dari berbagai keluarga, si kembar akhirnya mau makan siang. Soalnya, mereka ngotot ingin menanti Daddy dan Mommy mereka yang entah kapan akan keluar. Kira-kira kedua anak Adam itu sedang apa? Ya, di dalam kamar. Malamnya, ceklek. Raihan membuka pintu kamar pelan. Suasana mansion masih terang karena ini masih pukul 7 malam. Lelaki itu celingukan ke sana ke sini, takut dirinya tertangkap basah keluar dari kamar Agila. Lelaki itu tidak tahu saja kalau dirinya dan Agila tengah menjadi perbincangan hangat di mansion tersebut. Banyak para pelayan yang bergosip ria mengenai Raihan yang katanya sedang bermesraan dengan Agila di dalam kamar.
Beberapa dari mereka ada yang iri dan ada yang memuji-muji di mata mereka. Raihan dan Agila adalah pasangan serasi. Yang satu kuat, yang satu hebat. Selepas memastikan semua baik-baik saja, Raihan keluar dari sana. Ia langsung menuju ruang makan, tidak mengindahkan tatapan memuja dari para pelayan yang kebetulan ada di sekitar. "Dedi," sebut Jovan dan Jovin. Sontak membuat atensi Reva, Robert, dan Jesse teralihkan. "Dedi, kok baru keluar sih?" Dumel Jovin kesal. Padahal, gadis kecil itu ingin menunjukkan sesuatu kepada sang Dedi juga mominya setelah pulang sekolah. Raihan tersenyum tipis. Nggak apa-apa, sayang." Kelakuan Raihan menjadi sorotan utama. Lelaki itu mengambil 2 piring dan mengisinya dengan berbagai makanan lengkap sama lauk pauknya. Lanjut menuang air di 2 gelas dan menata semuanya di nampan. "Dedi ke kamar sebentar." "Ya," pintanya ingin pamit. "Maksud Dedi, kamar Momi?" tanya Jovan menyudutkan. "Ngapain Dedi seharian di kamar sama Momi?" Tatapan penuh kecurigaan dilayangkan. Semua orang berusaha memberikan aura intimidasi agar Raihan mau mengaku. Sayangnya, Raihan hanya tersenyum lebar. "Nggak apa-apa, San." Sudah, sebatas itu saja jawabannya. Lanjut pergi meninggalkan setiap insan yang menatapnya aneh di ruang makan. Ceklek. Raihan kembali menenggelamkan diri di dalam kamar Agila. Reva geleng-geleng melihat tingkat putranya. Astaga, dia main berapa ronde sampai baru keluar sekarang. Kasihan banget Agila. Robert menghembuskan napas kasar. Itu anak nekat banget main seharian. Grandma sama Grandpa tahu nggak Dedi sama Momi ngapain? Tanya Jovan dengan rasa penasaran tingkat tinggi. Jovin mengangguk, setuju dengan pertanyaan sang kakak. "Momi sama Dedi kalian lagi buatin adik," celetuk Robert begitu saja. Reva melotot kepada sang suami. Sontak Robert membekap mulutnya yang sukses memancing kemarahan istrinya. Sepasang mata si kembar berbinar cerah. "Adik. Kami mau punya adik, Grandpa," seru keduanya antusias. Robert cengengesan sewaktu melihat pelototan maut istrinya. Ia bingung ingin menjelaskan dengan cara apa. Ini gara-gara mulutnya yang berkata tanpa filter. Kayaknya sih," balas Robert ragu. "Jovin mau lihat?" Cara buatnya," kata Jovin senang. Ia turun dari kursi dan berlari ke arah kamar mominya. Jovan yang sama ingin tahunya mengikuti adiknya. Robert dan Reva panik. Mereka berdua segera menyusul cucu mereka yang hampir mengetuk pintu kamar. "Jangan, twins. Biarin aja." "Iya," kata Reva berbisik. "Tapi, Grandma, Jovin penasaran cara buat dedek bayi," kata Jovin dengan bibir merengut. "Nanti kalau kalian masuk, dedek bayinya nggak jadi-jadi, soalnya keganggu." "Udah. Ya, biarin aja," bujuk Robert dengan cara terakhirnya. Dia pasrah akan menerima amukan sang istri. Yang penting, mata si kembar tidak boleh terkontaminasi dulu. Akhirnya, Jovan dan Jovin berhasil dibujuk. Mereka berempat kembali ke ruang makan. Namun, si kembar saling melempar pandangan. Sedetik kemudian, keduanya tersenyum miring. Otak mereka seolah menyatu hingga bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa bersuara. "Terobos kamar Momi nanti malam, mau?" tanya Jovan dalam hati. "Jelas maulah, Kak," sahut Jovin senang.
Pukul 23.19. Si kembar mengendap-endap mendekati kamar Momi mereka. Keduanya mengedarkan tatapan ke sekitar, takut jika ada yang memergoki. Tiba di depan kamar Agila, Jovan siap memutar kenop pintu. "Ayo, Kak, cepat!" pinta Jovin berbisik. Jovan mengangguk. Dengan perlahan, ia mendorong pintu hingga membuka celah. Si kembar terkejut melihat apa yang terjadi di dalam. "Momi, Dedi," gumam keduanya. Chapter 74. Si kembar terkejut melihat apa yang terjadi di dalam. "Momi, Dedi," gumam keduanya. Jovan dan Jovin celingukan, mencari sesuatu yang menarik dari pemandangan di depan. Nihil. Semua biasa-biasa saja. Kecuali bagian Agila dan Raihan yang tengah tidur di ranjang yang sama, selimut yang sama, dalam keadaan berpelukan. "Sejak kapan Momi sama Dadi jadi lengket gini, Dek?" heran Jovan. Jovin mengedikkan bahu, pertanda bahwa dirinya pun tak tahu. "Bobo, sini yuk, Kak," ajaknya antusias. Senyum kedua bocah itu merekah sempurna. Tanpa menunggu lagi, Jovan mendorong pintu hingga tertutup tanpa celah. Sementara Jovin mulai merangkak naik ke ranjang orang tuanya. "Momi, Dedi," panggil Jovin pelan seraya mengguncang tubuh Agila dan Raihan bergantian. Raihan dan Agila yang merasa terganggu segera membuka mata. Sepasang manik mereka mengerjap-ngerjap, menyesuaikan dengan cahaya yang masuk. "Jovin," lirih Agila terkejut. Ia semakin dibuat kaget dengan kedatangan Jovan yang turut menyusul. "Kalian di sini?" tanyanya dengan suara serak. "Momi sama Dedi tidur bareng, kok, nggak ajak-ajak sih," sungut Jovin pura-pura marah. Padahal, hati gadis kecil itu bersorak senang melihat sang Momi yang sepertinya sudah luluh dengan Dedinya. Agila cuma bisa tersenyum kikuk, sulit ingin mengatakan apa. "Momimu lagi sakit, sayang," sahut. Raihan mengusap kepala putrinya pelan. "Momi sakit?" Jovan seketika cemas. "Sedikit, Boy," jawab Agila dengan senyum tipisnya. Si kembar baru menyadari jika paras Momi mereka tidak secerah biasanya. Bibir wanita itu agak memutih, sorot matanya pun sayu. Jika diperiksa lamat-lamat, tubuh Agila sedikit hangat. "Mau ke rumah sakit aja, Mom? Atau Jovan panggilkan dokter?" "Ya, biar Momi diperiksa," tutur Jovan. Agila terkekeh. Putranya itu sangat posesif memang. "Momi udah baik-baik aja, Boy. Dedi kalian rawat Momi dari pagi." Sontak tatapan si kembar beralih pada sosok Dedi mereka. Raihan tengah tersenyum lembut di samping Agila. "Makasih, Dedi," ucap si kembar kompak. "Ini tugas Dedi, kalian gak usah bilang makasih," balas Raihan tulus. Sorot matanya begitu teduh kepada Agila. Dan, pergerakan malu-malu dari wanita itu mengundang ribuan kecurigaan di benak si kembar. Sepertinya memang sudah terjadi sesuatu antara Agila dan Raihan. Sesuatu yang sukses membuat hubungan mereka lebih dekat dan terasa hangat. Tidak peduli apa yang terjadi, Jovan dan Jovin senang melihat orang tuanya menjadi dekat begini. Kayaknya, angan-angan untuk memiliki keluarga lengkap akan segera terwujudkan. "Jovin Bobo, sini, boleh?" pinta Jovin dengan gaya imutnya. "Boleh dong. Sini." Agila dan Raihan bergeser menjauh sehingga si kembar muat berada di tengah-tengah keduanya. Jovin di dekat Raihan, lalu Jovan di dekat Agila. "Good night, Momi, Dedi,"
kata si kembar bersamaan. Good night to twins. Have a nice dream, balas Agila dan Raihan berbisik. Malam itu, untuk pertama kalinya, keluarga kecil itu merasakan momen tidur bersama. Hangatnya pelukan seorang ayah dan ibu di kala dinginnya malam benar-benar menenteramkan jiwa juga raga. Lihat saja, Jovan dan Jovin langsung pulas di pelukan orang tua mereka. Beberapa menit kemudian, Raihan membuka mata. Ia mengamati Jovin, Jovan, dan Agila yang terlelap di depannya. Senyum tipis tersungging di bibir, ia senang bukan main melihat keluarga kecilnya berada dalam rengkuhan. Rasanya, Raihan ingin menghentikan waktu dan tetap di posisi yang sama. Memeluk kedua anaknya sambil menggenggam tangan istrinya. Itu akan menjadi impian yang menakjubkan bukan? Ini akan menjadi awal hubungan kita, Oila. Kisah kamu dan aku akan dimulai sekarang. Keesokan harinya, Agila merasa jauh lebih bugar dari sebelumnya. Wanita itu sudah bisa meledek, mengejek, bahkan menyindir si kembar yang kompak membalas karena tidak mau kalah. Ketiga orang itu tengah berlatih di taman belakang. Berlatih bela diri maksudnya. Selama ini, kan, Agila selalu mengajari putra-putrinya bela diri agar bisa melindungi diri sendiri. Robert dan Reva duduk di kursi taman, mengamati tingkah cucu mereka yang selalu berhasil mengundang tawa. Tak lama, Raihan bergabung bersama orang tuanya. Lelaki itu duduk di sebelah Reva. Kamu ngapain seharian kemarin sama Agila, Rai? Tanya Reva to the point. Sudah dari kemarin dirinya dibuat penasaran. Makanya, pagi-pagi sekali langsung ditanyakan. Raihan tersenyum sok misterius. Menurut Mami. Reva melirik sinis. Kamu main kuda-kudaan sama menantu Mami, iya? Tuduhnya tanpa disaring. Raihan tergelak kencang. Mungkin, bisa iya, bisa tidak, balasnya ambigu. Sulit sekali diartikan. Reva berdecak kesal. Raihan terkekeh melihat raut tak bersahabat dari Mami yang melahirkannya itu. Rai punya kabar gembira, Mi, kata Raihan tiba-tiba. Apa? Ketus Reva tidak mau menatap sang anak. Agila setuju menikah sama Rai. Terdiam sesaat. Lalu, brak, apa? Setuju. Pekik Reva dengan mata berbinar-binar. Bahkan, wanita parubaya itu langsung berdiri dari duduknya. Beneran kamu, Rai? Raihan mengangguk dengan akses meyakinkan. Iya, Mi. Oila bilang mau semalam. Reva berteriak heboh sambil melompat-lompat di tempat. Robert yang merupakan suami Reva saja sampai dibuat takjub. Istrinya itu sudah lama tidak segembira ini. Mami akan siapin semuanya. Ijab kabul, resepsi, semua harus istimewa untuk menanti istimewaku. Hahaha. Reva berseru antusias. Lantas dirinya berlari kecil menghampiri Agila yang tengah bersembunyi karena sedang bermain petak umpet dengan anak-anak. Reva memeluk Agila senang hingga wanita berusia 28 tahun itu dibuat pening. Mendengar alasan Reva begitu senang, sontak Agila menatap ke arah Raihan. Ternyata lelaki itu sudah memberitahukan mengenai persetujuannya untuk menikah. Agila tersenyum tipis. Ya, dia setuju ketika semalam Raihan mengulang lamarannya. Tidak ada kejutan, bunga, ataupun coklat. Hanya mengandalkan suasana panas yang sempat terjadi dan cincin khusus yang Raihan pesan jauh-jauh hari. Agila sudah memperingatkan, jika mereka menikah akan ada banyak cobaan di kehidupan rumah tangga mereka nanti. Namun,
Raihan menyanggupi. Lelaki itu berjanji dengan kalimat manisnya akan selalu mendampingi Agila di masa sulit maupun senang. Kalau sudah begitu, wanita mana yang tidak luluh? Pada akhirnya, cincin itu disematkan di jemarinya ketika Agila berkata, "Aku mau." Walaupun wanita itu tahu, dia pasti akan menentang keras pernikahan ini, tapi Agila tidak peduli. Dia ingin bahagia juga. Egois sesekali. Bukan dosa besar, kan? Chapter 75. Momi kapan pulang? Tanya Jovan sendu. La menggenggam erat tangan Agila, tidak ingin mominya pergi ke medan pertempuran. Namun, terus-menerus melarang Agila menjalani misi juga bukan hal yang baik. Menjadi anggota IAF adalah pilihan Agila, kesenangan Agila, dan keinginan Agila. Si kembar tidak bisa menahan momi mereka setiap saat. Hari ini, Agila mendapat panggilan misi lagi. Dan, kali ini, si kembar terpaksa merelakan Agila pergi walaupun hati mereka gundah gulana. Pagi-pagi sekali, sekitar pukul 6 pagi, beberapa anggota IAF datang menjemput Agila secara khusus di depan mansion keluarga Revalino. Totalnya ada 20 orang, 7 diantaranya merupakan pasukan khusus milik Agila. Atas perintah sang atasan, mereka akan bekerja di bawah kepemimpinan Agila selama misi tingkat S ini. Agila berlutut menghadap kedua anaknya. Tubuh wanita itu telah dibalut dengan seragam perwira beserta jubah putih miliknya. Tangan Agila bergerak mengusap pipi Jovan dan Jovin. Secepatnya, ya. Jangan lama-lama, ya, Mom, pinta Jovin dengan mata berkaca-kaca. Jangan terluka, ya, pesan Jovan dengan sorot ketakutan. Lelaki kecil itu tidak bisa membayangkan jika sang Momi harus berakhir di rumah sakit lagi nanti. Momi nggak bisa janjiin sesuatu yang nggak pasti, Boy, tapi Momi akan berusaha untuk nggak terluka parah, oke? Balas Agila sesuai realita. Memangnya siapa yang bisa menjamin dirinya akan tetap mulus sekembalinya dari pertempuran? Pasti akan ada luka nantinya. Hati-hati, Oil. Aku tunggu kamu di sini, ucap Raihan kala Agila telah berdiri. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Iya, tunggu aku, ya, Rai. Kedua insan itu saling melempar senyum penuh makna. Raihan percaya Agila akan baik-baik saja karena dirinya tahu bahwa calon istrinya sangat kuat, jauh dari bayangan kalian. Reva maju ke depan. Tangannya mengusap pipi Agila lembut. Cepatlah pulang, sayang. Kami semua mendoakan kamu di sini. Iya, Mi. Ah. Setiap Agila menyebut dirinya Mami, Reva selalu merasa gembira. Hatinya berdebar kuat. Beginikah rasanya memiliki menantu? Hais. Menakjubkan sekali. Agila berbalik. Ia memasang topi kebanggaan di kepala, lalu berjalan tegap di antara para pasukan yang berjejer di kanan dan kiri. Untuk seluruh pasukan, siap. Gerak. Seru Agila lantang. Semua orang memasang tubuh tegak. Mulai saat ini, saya pemimpin kalian. Apa kalian paham? Seru Agila lagi. Siap? Paham. Ingat, apapun yang terjadi, lapor kepada saya. Jangan bertindak sendirian. Kita di sini bersama, maka harus kembali bersama. Apa dimengerti? Siap? Mengerti. Bagus. Ayo pergi. Agila berjalan lebih dulu. Seluruh pasukan bergerak dengan kompak hingga suara langkah mereka terdengar serentak. Agila naik mobil lebih dahulu, disusul yang lain.
Lantas mobil yang membawa pasukan IAF itu pergi berurutan. "Wah, kakak ipar emang keren," decak Jessie kagum. Robert berjongkok di dekat kedua cucunya yang terus memandang ke depan. "Kita masuk, ya, twins," ucap Robert yang tidak ingin Jovan dan Jovin larut dengan perasaan mereka. Walaupun enggan, kedua bocah itu mengangguk patuh. Robert dan Reva menggandeng tangan si kembar masuk ke dalam mansion. Jessie turut mengekor. Tersisa Raihan saja yang berdiri di ambang pintu. Entah apa yang lelaki itu pikirkan, tetapi itu membuat senyum di bibirnya terbit. "Pulanglah dengan selamat, Oila. Dan, setelah kamu pulang, kita menikah." Bandar Udara Soekarno-Hatta. Sosok lelaki dengan kacamata hitam bertengger di hidung keluar dari pesawat. Senyum di bibirnya terukir tipis, dilihatnya pemandangan bandara yang sama sekali tidak berubah di benaknya. "Aku datang, Agila. Papa." Lelaki itu menunduk, menatap putrinya yang menarik-narik ujung jaketnya. Ia berlutut. "Kenapa, sayang? Kia butuh sesuatu?" tanyanya lembut. Gadis kecil dengan panggilan Kia itu tersenyum lebar. "Kia lapar, Papa, mau makan?" kata bocah itu dengan aksen menggemaskan. Lelaki yang disebut Papa oleh Kia itu tertawa pelan. "Iya, sayang. Abis ini kita mampir di restoran, ya. Kamu mau makan apa?" Mau, sate." Pandangan lelaki juga Kia beralih ke sosok lain yang baru saja berteriak antusias. Kia melipat kedua tangannya dengan tatapan sengit. "Kakak." Kia yang pilih menu makanannya. "Kenapa kakak ikut-ikutan, sih?" gerutu gadis kecil itu. Sang kakak cengengesan. "Kakak cuma lagi pengen sate. Mumpung kita di Indonesia, kan?" Lelaki itu mengusap kepala putranya pelan. "Jam segini belum ada tukang sate yang buka, Arven," tutur sang papa menjelaskan. Arven manggut-manggut. "Kalau gitu, makan siang," tawarnya. "Boleh," jawab sang papa. "Kia mau bubur ayam, Papa," sahut Kia menyuarakan pendapatnya. "Mama setuju," seru seorang wanita yang baru tiba. Ia merangkul lengan sang suami dengan manja. "Aku juga mau bubur ayam, Mas," rengeknya. Sang lelaki terkekeh melihat istri tercintanya merengek dengan pupi ais andalan. "Oke," permintaan diterima. Tak lama, sang asisten datang sembari membawa koper dibantu beberapa bodyguard. "Mari, Tuan muda, mobil Anda sudah siap." Hari menjelang siang. Sebelum jam makan siang dimulai, Raihan izin untuk menjemput si kembar di sekolah. Sebelumnya, lelaki itu berjanji akan mengajak putra-putrinya makan siang bersama. Untungnya, si Alvin dengan patuh mengiyakan perkataan majikannya itu. Padahal, hati lelaki itu menjerit. "Kalau begini terus, kapan aku ketemu jodohnya?" Sepanjang perjalanan, Raihan bertingkah biasa. Namun, insting lelaki itu aktif hingga tahap waspada. Lah merasakan ada seseorang atau mungkin lebih tengah mengintai dirinya. Tidak ingin menimbulkan kecurigaan, lelaki itu tetap tenang. Setelah Agila pergi, bahaya datang. Entah ini kebetulan atau memang disengaja. Raihan tiba tepat waktu di sekolah si kembar. Bel sekolah baru saja berbunyi. Anak-anak dari berbagai kalangan umur dan kelas berlarian mencari orang tua mereka. Omong-omong, si kembar hampir lulus SD, Iho. Mereka meminta loncat kelas dan Agila mengiyakan dengan syarat si kembar harus mengikuti ujian kelulusan dengan jujur. Dan,
Ujian kelulusan itu akan dimulai minggu depan. Setelah ujian berakhir, Agila akan mengatur anaknya hiatus sekolah hingga umur mereka 8 atau 9 tahun. Umur mereka terlampau kecil untuk masuk dunia SMP. Dedi, seru Jovin riang. Gadis kecil itu berlari menghampiri Raihan, sementara Jovan tetap berjalan santai. Raihan berlutut dan merentangkan tangan, menyambut pelukan dari putri cantiknya. Jovin menerjang Raihan hingga lelaki itu terdorong dan terduduk di tanah. Keduanya tertawa bersama. Dedi, panggil Jovan tiba di depan Raihan. Lelaki kecil itu mencium punggung tangan sang Dedi dengan hikmat, lalu diikuti oleh Jovin. Dirinya itu kakak, harus bisa menjadi contoh yang baik bukan? Kita jadi makan siang bareng, kan? Tanya Jovin antusias. Jadi dong. Balas Raihan tak kalah semangat. Oke, let's go. Seru Jovin dengan gelora membara. Ekem, Raihan, Jovan, dan Jovin menoleh bersamaan. Ketiganya menatap ke satu arah, kepada seorang wanita yang baru saja memanggil nama Dedi si kembar.